Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini baru daring belajar online PJJ, sedang butuh materi pelajaran, tips trik, soal-soal motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang diproduksi oleh channel sekolah. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 4 subtema 3 pembelajaran keempat. Di pembelajaran keempat ini kita akan mulai dengan cerita dari Lina. Pulang sekolah, Lina menonton televisi. Lina melihat berita prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Lina terpana melihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Selesai menonton televisi, Lina membuka kembali bukunya yang berisi tentang jenis-jenis pantun. Lina ingin tahu jenis pantun yang disajikan dalam prosesi pernikahan adat Melayu yang baru saja dia tonton di televisi. Nah, sahabat sekolah, mari kita membaca ada sebuah teks tentang perbedaan adat. Perbedaan adat pernikahan merupakan contoh perbedaan budaya. Pengenalan budaya daerah dengan daerah lain terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Interaksi antar masyarakat terjadi dalam berbagai bidang seperti sosial dan ekonomi. Interaksi antar warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor seperti berikut ini. Nah, faktor yang pertama adalah perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sementara itu, daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi, sehingga daya saingnya menjadi lemah. Yang kedua, faktor yang kedua adalah perbedaan kondisi demografis. Perbedaan kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan. Perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenaga kerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis ini dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena hal ini akan mempengaruhi terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan. Nah, daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi. Hal tersebut akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Sebaliknya, bila suatu daerah yang kondisi demografisnya kurang baik, maka dapat menyebabkan rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat. Hal tersebut akan menimbulkan kondisi kurang menarik bagi penanaman modal, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih rendah. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Sahabat sekolah, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah, dan migrasi baik yang disponsori pemerintah transmigrasi ataupun migrasi spontan. Alasannya, apabila mobilitas tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan.
Demikian pula hal migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan, sehingga daerah keterbelakangan sulit mendorong proses pembangunan. Yang keempat adalah konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kemudian yang kelima yaitu alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintah daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Sebaliknya, jika sistem pemerintah yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah, sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah. Alokasi dana pemerintah yang antara lain akan memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, dan listrik. Semua sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan per kapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut. Nah, sahabat sekolah, berdasarkan faktor pendorong terjadinya interaksi antar warga masyarakat dalam berbagai bidang, dapat dipahami pengaruh interaksi terhadap pembangunan di skala bidang. Tentu saja interaksi yang terjadi bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang tersebut. Dengan demikian, kepentingan masyarakat yang belum bisa terpenuhi di daerah yang satu akan bisa terpenuhi dengan berinteraksi dengan masyarakat dari daerah lainnya. Jadi, interaksi yang terjalin untuk menutupi kekurangan masing-masing sehingga pada akhirnya semua kebutuhan akan bisa terpenuhi dengan baik. Taraf kemampuan ekonomi tiap-tiap daerah pun akan meningkat. Meningkatnya kemampuan ekonomi tiap-tiap daerah akan mempengaruhi pertumbuhan atau pemenuhan terhadap kebutuhan sosial dan budaya tiap-tiap daerah. Yang pasti, pegang teguh budaya masing-masing, jangan sampai budaya daerah luntur akibat interaksi sosial. Ya, sahabat sekolah, berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan ya. Nah, kok tidak bisa dipisahkan? Hak dan kewajiban ini bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, ketiganya mempunyai hubungan yang erat. Bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, hak sebagai warga masyarakat. Sahabat sekolah, hak berarti suatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunanya, tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut. Nah, yang pertama, hak mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, seperti mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak yang ketiga yaitu menikmati lingkungan bersih. Kemudian yang keempat yaitu hak hidup tenang dan damai. Yang kelima, hak bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Yang keenam, hak berpendapat dan berorganisasi. Yang ketujuh, mengembangkan kebudayaan daerah. Kemudian, sahabat sekolah, kita lanjut ke tentang kewajiban. Nah, kewajiban ini apa sih? Kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, kewajiban itu yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat ini adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk
kewajiban warga masyarakat seperti berikut ini. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, kemudian menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, kemudian mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT RW atau desa setempat, kemudian menghormati tetangga, lingkungan tempat tinggal, dan membantu tetangga yang terkena musibah, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Gitu. Dan kita akan lanjut ke membahas tentang perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, kamu telah memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ketiganya mempunyai perbedaan seperti berikut. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Adapun kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, sementara itu, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukan sebagai warga masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara tanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab ini tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Nah, sahabat sekolah, akhirnya kita sampai di tugasmu. Tugasmu adalah coba kamu tuliskan hak, kemudian kewajiban, kemudian tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang sudah kamu lakukan. Tulis di kolom komentar, Kak Dimas tunggu ya. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Dan bersambung ke video pembelajaran berikutnya yang pastinya tetap di channel sekolah. Itu saja pembelajaran dari Kak Dimas. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kamu, terutama dalam meraih prestasi dan mimpi besarmu. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.